Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dolphinus Official. Kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film dari film Perang Dunia II, yaitu Air Strike yang dirilis pada tahun 2018. So, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Pada tahun 1938, armada Angkatan Udara Jepang menyerang dataran Cina dalam Perang Dunia II. Penyerangan Jepang yang bertubi-tubi di Perang Dunia Kedua ini membuat Shanghai, ibu kota negara Cina saat itu, amblas dan seluruh bangunan pun runtuh. Sampai pada tahun 1943, Cina mulai mengumpulkan kekuatan udaranya untuk melawan Angkatan Udara Jepang. Namun sayangnya, Jepang pada saat itu masih terlalu kuat, sehingga armada Angkatan Udara Cina tak mampu mengalahkan mereka. Pada saat mereka saling serang, armada udara Jepang langsung menjatuhkan bom ke tempat pemukiman warga Cina tanpa pandang bulu, sehingga mengakibatkan warga Cina banyak yang tewas pada saat itu. Dan film pun baru dimulai. Chongqing adalah ibu kota sementara Cina. Selama perang kita diperlihatkan Pak Choi, seorang pemilik kedai teh, baru saja kehilangan kedainya karena kalah bermain mahjong. Dan sekarang pemilik kedai teh itu adalah pasangan yang bernama Mangguan dan Yuigo. Setiap ada pesawat Jepang yang menyerang dan melintas di atas langit Chongqing, warga Chongqing sudah terbiasa berlindung di bangker bawah tanah. Hal ini mereka lakukan karena bangker ini adalah tempat yang aman bagi mereka jika mereka dibom dari pesawat Jepang. Jepang menjatuhkan bom-bomnya dan menghancur lulukan bangunan-bangunan yang ada di Chongqing. Warga yang tidak sempat berlindung menjadi korban kekejaman penyerangan Angkatan Udara Jepang. Sementara itu, markas pasukan tentara Cina yang dipimpin oleh Kolonel Jack Johnson dari penasihat militer Amerika Serikat sedang mengalami krisis karena hanya sisa 15 pilot Angkatan Udara Cina yang tersisa. Kolonel Jack lalu memerintahkan pilot seniornya, yaitu Gang Tao, Cheng Ting, Lei Tao, dan adiknya Ming Sun untuk tidak meladeni Jepang dulu. Namun pada saat itu kelima pilot senior itu menolak perintah Jack dan tetap memilih untuk terbang dan melawan Angkatan Udara Jepang. Gang Tao berhasil menjatuhkan beberapa pesawat Jepang, namun sayangnya tak lama kemudian datanglah pesawat tempur baru Jepang yang diberi nama Zero. Pesawat Jepang Zero itu mulai mengepung kelima pilot Angkatan Udara Cina. How do we take them out? Shoot the fuel tanks! Lethal! My brother, I'm not gonna make it. Armada Cina yang kalah jumlah dan kalah canggih itu satu persatu pun tumbang. Akiyama yang memimpin Angkatan Udara Zero Jepang pun berhasil menembak jatuh pesawat Lei Tao. Gang Tao juga ditembak jatuh. Beruntungnya ia berhasil keluar dari pesawat dan terjun bebas menggunakan parasut. Kemudian, scene berpindah ke tempat pemakaman militer. Kita diperlihatkan Lei Tao dan para prajurit yang gugur dimakamkan. Di sisi lain, di markas tentara Jepang, mereka mendapatkan perintah untuk menggagalkan pengiriman dekorder Inggris ke Chongqing. Lalu sang komandan tentara Jepang memerintahkan seorang agen yang bernama Will untuk mencari dekorder tersebut. Sedangkan Gang Tao yang mengalami cedera diberikan misi khusus untuk membawa sebuah truk ke Chongqing dan dibantu oleh Julio, yaitu anaknya Pak Choi. Mereka pun berhasil membawa pergi truk itu dari dermaga. Namun sayangnya sebuah pesawat Jepang mengejar mereka. Pada saat itu Gang Tao dan Julio ditembak dan dibom dari pesawat tempur Jepang, sehingga salah satu truk di belakangnya dibom hingga hancur dari pesawat Jepang. Dan beruntungnya mereka berdua berhasil kabur dan lolos dari pesawat tempur Jepang itu. Sisi lain, kita diperlihatkan Jack mulai mengumpulkan pilot-pilot baru untuk armada Angkatan Udara Cina. Scene kemudian kembali ke Gang Tao. Gang Tao penasaran dengan isi truk yang menurut Julio itu adalah obat-obatan.
Tapi pada saat dia mau membuka segel kotak itu, dia langsung dilarang oleh Julio. Julio berusaha meyakinkan Gang Tao untuk tidak membuka kotak itu. Dalam film ini kita tidak diberitahu apa isi kotak tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang bapak, dia adalah Profesor John, seorang peneliti hewan. Dia saat itu membawa 2 ekor baby asal Inggris dan baby itu akan dikembangbiakan di Cina karena menurutnya rasio dagingnya lebih banyak dari baby-baby biasanya. Singkat cerita, Will yang sedang menyamar sebagai pengungsian berhasil menemukan truknya. Dia pun memasukkan sebuah benda ke dalam knalpot truk dan membuat truk itu mogok. Will juga mengaku sebagai seorang montir mobil dan dia menawarkan diri untuk memperbaiki truknya. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul pesawat Jepang dan langsung membom mereka. Untungnya, Will langsung melepaskan pengganjal di knalpot truk. Dan truk berhasil hidup dan mereka langsung kabur. Will dengan cepat langsung naik ke atas truk itu. Mereka terus diserang sampai hampir terjun ke jurang. Untungnya Will dengan cepat langsung menginjak rem dan mobilnya langsung berhenti di atas tepi jurang. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak sengaja di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu bernama May. May lalu berteriak meminta tumpangan. Namun sayangnya Gang Tao tak mau membawa wanita itu. Karena cantik paras wajahnya, si Julio lalu menghentikan truknya dan meyakinkan Gang Tao untuk membawa wanita itu. Wanita itu lalu berkata bahwa tugas tentara adalah untuk melindungi masyarakatnya. Ia juga berkata bahwa suaminya juga seorang tentara sama seperti Gang Tao. Mendengar perkataan itu, Gang Tao pun iba dan langsung memberi tumpangan pada wanita itu. Sementara itu di kedai teh, mereka mau menyelenggarakan kompetisi mahjong. Pak Cui yang ingin mengembalikan kedai tehnya langsung mendaftarkan Julio, anaknya, untuk mengikuti kompetisi itu. Kemudian scene kembali memperlihatkan mobil truk Gang Tao yang semakin banyak penumpangnya sedang beristirahat. Will juga mengaku bekerja di sebuah bank dan sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan sebuah dokumen penting. Mereka yang sedang bersantai kembali didatangi pesawat tempur Jepang. Julia yang berusaha menyelamatkan baby milik John malah terkena bom dan tembakan dari pesawat tempur Jepang. Julia yang sedang sekarat menitipkan sesuatu untuk ayahnya agar sang ayah bisa memenangkan kompetisi mahjong tersebut. Selain itu juga, tentara Jepang kembali mengebom kota Chongqing sehingga mengakibatkan seluruh bangunan kota Chongqing hangus terbakar. Kemudian Pak Cui dan seluruh warga yang ada di situ langsung bersama-sama memadamkan kobaran api yang bisa mereka padamkan. Truk pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan sekarang Will yang menyupir. Di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan sebuah benda yang menyerupai bom. Truk langsung berhenti dan Gang Tao langsung memastikan benda tersebut. Dan benar, itu adalah sebuah bom pesawat tempur Jepang yang belum meledak. Gang Tao langsung perintahkan mereka untuk menjauh karena bom itu kapan saja bisa meledak. Gang Tao berusaha menjinakkan bomnya, namun Will dan lainnya melarangnya. Will lalu memundurkan truknya dan berjalan miring di atas lempeng. Dengan keahliannya, truk pun berhasil melewati bom itu dan tidak menyentuh bom itu sedikit pun. Sedangkan di kedai teh, Ming Sun meminta izin agar mereka bisa terbang dan melawan angkatan udara tentara Jepang. Namun Jack tak berani memberikan izin kepada Ming Sun karena para pilot baru masih belum terlatih. Di sisi lain, Gang Tao mulai mencurigai Will sebagai mata-mata tentara Jepang. Tapi tidak ada orang lain yang menyetir truknya, dia pun menahan dirinya. Singkat cerita, di pangkalan udara Cina, pesawat Jepang menembak Jack dan mereka juga membom seluruh fasilitas yang berada di pangkalan udara Cina. Ming Sun yang marah langsung menerbangkan pesawatnya. Chen Ting yang ingin juga mengudara tapi sayang pesawatnya malah mogok. Akiyama dengan santainya membombardir tempat itu. Ming Sun yang sudah terbang pun langsung mengejar Akiyama. Kita diperlihatkan pesawat mereka saling tembak dan saling mengejar. Tak lama kemudian, datanglah pesawat-pesawat tempur Jepang yang semakin banyak jumlahnya dan mereka langsung menyerang Ming Sun dan menembaknya. Pesawat Ming Sun pun tertembak dan langsung terjatuh. Beruntungnya Ming Sun jatuh menggunakan parasut dan dia ditemukan oleh warga setempat. Pada saat itu warga hampir membunuh Ming Sun, dikiranya Ming Sun adalah tentara Jepang. Beruntungnya pada saat itu Gang Tao yang lewat melihat dan langsung membawa Ming Sun.
mereka pun kembali diserang dan bersembunyi di sebuah gereja. Tapi gereja itu juga dibom oleh armada udara Jepang hingga hancur. Kita kembali diperlihatkan setelah serangan usai, Gang Tao lalu mengeluarkan peluru di tubuh Ming Sun. Dia dengan alat seadanya berhasil mengeluarkan pelurunya. Lalu Mei bertugas menjahit lukanya. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Sue Qian datang dan membantu dengan peralatan medisnya. Malamnya mereka menginap di situ. Sue Qian adalah seorang jurnalis yang datang untuk meliput kota Chongqing. Mereka juga merawat anak-anak yang tinggal di gereja. Paginya, Sue Qian mengajak Ming Sun untuk pergi duluan. Mereka berdua menyeberangi sungai dan akhirnya Ming Sun dirawat di rumah sakit Angkatan Udara Cina. Kita kembali diperlihatkan warga Chongqing yang bersatu mengumpulkan sumbangan untuk membelikan pesawat tempur yang baru. Mereka tidak ingin negaranya menyerah begitu saja ke Jepang. Tiba-tiba pesawat Jepang datang dan langsung mengebom mereka. Rumah sakit pun seketika itu dipenuhi puluhan warga yang terluka. Singkat cerita, Sue Qian mendatangi kedai teh. Di sana dia disuruh Gang Tao untuk memberikan wasiat Julio kepada Pak Cui. Pak Cui awalnya gembira, namun pada saat ia tahu bahwa anaknya sudah meninggal, ia pun sangat sedih saat itu. Singkat cerita, di markas Angkatan Udara Cina, Ming Sun memperkenalkan Sue Qian kepada teman-temannya. Lalu Jack menggoda mereka seperti sedang berkencan. Jack pun menyuruh Ming Sun untuk mengajak Sue Qian berkeliling. Terlihat hubungan mereka yang semakin dekat. Sue Qian menyuruh Ming Sun untuk menyimpan foto-foto kenangan mereka, karena sebentar lagi dia akan pergi. Mereka juga saling mencurahkan perasaannya masing-masing. Singkat cerita, kontes Mayon akhirnya diselenggarakan. Pak Cui juga ikut bermain untuk menggantikan anaknya Julio. Sementara itu, di sisi yang berbeda, Gang Tao sedang membuat jembatan dan dibantu oleh beberapa warga, dan akhirnya truknya bisa menyeberangi sungai itu. Namun sayangnya belum sampai seberang, pesawat armada Angkatan Udara Jepang kembali menemukan Gang Tao dan menembakinya hingga jembatan itu kembali dihancurkan dan beberapa warga menjadi korban. Tapi beruntungnya truk Gang Tao kembali lolos dari serangan Jepang. Karena truknya semakin dekat dengan Chongqing, komandan pasukan Jepang pun langsung memerintahkan Will untuk cepat bertindak. Lalu Jepang kembali melakukan serangan ke Chongqing. Sedangkan di kedai teh, para kontestan berhamburan untuk berlindung. Bom dijatuhkan di seluruh tempat tanpa pandang bulu sampai rumah sakit pun juga ikut dibom. Jalanan yang dipenuhi dengan manusia juga dibom tanpa ampun oleh pesawat Jepang. Kita diperlihatkan Angkatan Udara Cina memasuki area pertempuran. Jack sendirilah yang langsung memimpin Angkatan Udara Cina. Mereka mulai menghancurkan pesawat pengeboman Jepang. Dan para warga mulai mengungsi dan penuhi bangkir bawah tanah. Sementara itu, di tengah jembatan, Will menghentikan truknya. Gang Tao yang sudah yakin ada yang tidak beres, langsung berkelahi dengan Will dan membuangnya ke sungai. Sedangkan di langit Cina, pesawat Zero yang dipimpin Akiyama membalas serangan Cina. Bom terus dijatuhkan oleh pesawat Jepang hingga menghancurkan bangkir bawah tanah. Warga pun mulai panik karena jalan keluar tertutup. Mereka perlahan-lahan lemas karena kehabisan oksigen. Kita juga diperlihatkan Yuingo berusaha bertahan demi mempertahankan melindungi anaknya dari himpitan kekacauan. Pak Cui yang berada di luar bangker langsung membantu mengevakuasi mereka, yang kebanyakannya sudah meninggal karena kehabisan oksigen. Ming Huan juga menemukan istri dan anaknya. Di luar bangker, dia menangis karena istrinya sudah tidak bergerak lagi. Pak Cui langsung menyuruh Ming Huan menyumbul muka istrinya dengan air. Ajaibnya, istrinya berhasil sadarkan diri, dan begitu juga dengan anaknya. Pak Cui saat itu sangat bahagia. Sedangkan di kota, kondisinya sangat kacau, tidak jauh berbeda dengan di bangkir bawah tanah, karena pesawat tempur Jepang terus membom seisi kota Chongqing. Bahkan, warna laut di pinggir kota berubah warna menjadi warna merah, dan mayat manusia berserakan di mana-mana. Sementara itu, Gang Tao membawa anak-anak ke pusat kesejahteraan anak. Selang beberapa hari kemudian, Cheng Ting menyerahkan pesawat P-40 kepada Ming Sun. Sedangkan di markas Jepang, mereka merasa kegigihan Cina di dalam bertahan. Mereka pun memutuskan untuk menyerang Chongqing dengan kekuatan penuh. Jack juga sama, ia sudah siap lawan Jepang.
Ia lalu memberikan arahan terakhirnya kepada anak buahnya. Ratusan pesawat pengeboman Jepang yang dipimpin langsung oleh Akiyama mulai menjatuhkan bom. Dan tak lama 8 pesawat Cina menghadang mereka dan mereka banyak menjatuhkan pesawat Jepang. Tapi pesawat Zero Jepang tidak tinggal diam. 3 pesawat Cina pun ditembak jatuh oleh pesawat Jepang. Sementara itu, Will kembali menemukan truknya. Dia pun langsung memasang bomnya di bawah truk. Tapi Gang Tao mengetahui dan mereka pun langsung berkelahi. Dan ternyata Will juga memasang bom di tubuhnya. Melihat Will yang mau meledakkan bom di tubuhnya, Gang Tao langsung dengan cepat mematahkan tangannya. Dan akhirnya Will dilumpuhkan oleh pukulan si Mei. Setelah itu, Gang Tao dan Mei membawa truknya pergi menjauh dari tempat itu. Mereka pun memasuki tengah kota yang sedang dibombardir pesawat Jepang. Kemudian Gang Tao mencoba menjinakkan bomnya. Dia ditemani Mei yang tak mau meninggalkan Gang Tao. Tiba-tiba ada ledakan, tapi bukan dari truk Gang Tao. Gang Tao pun pura-pura pingsan sampai membuat Mei menangis. Setelah itu, Gang Tao pun tiba-tiba melamar Mei. Sedangkan pesawat-pesawat Jepang mulai kehabisan bahan bakar dan mereka disuruh kembali ke markas. Tapi Akiyama melihat provokasi yang begitu memanas membuat Akiyama berbalik dan melanjutkan peperangan. Kita diperlihatkan Ming Sun dengan pesawat P-40-nya mengejar Akiyama dan mereka berdua pun saling tembak-menembak. Lalu pada saat itu ada seorang angkatan udara Cina mau membantu Ming Sun, namun sayangnya ia ditembak jatuh oleh Akiyama. Ming Sun yang melihat temannya yang sudah jatuh, ia pun sangat marah. Ia lalu mengajar Akiyama dan kini mereka berdua saling menyerang muka dengan muka. Ming Sun pun berhasil menembak pesawat Akiyama sehingga pesawat Akiyama melaju tanpa keseimbangan dan menabrak pesawat Ming Sun. Hingga salah satu ban pesawat Ming Sun pun terlepas. Ming Sun yang sudah tertembak langsung melakukan pendaratan darurat. Pada saat itu, Gang Tao yang melihat pesawat Ming Sun yang hanya sisa satu ban mau melakukan pendaratan darurat, Gang Tao langsung dengan cepat gas ke bandara. Gang Tao lalu memerintahkan Ming Sun untuk melakukan pendaratan di atas truknya. Lalu Jack langsung memandu Ming Sun untuk mendarat di atas truk Gang Tao. Dan akhirnya Ming Sun berhasil mendarat dengan baik di atas truk Gang Tao dengan selamat. Kini tiba harinya di mana final Mayong dimulai. Bertepatan di hari itu, Gang Tao dan Mei juga langsung menyelenggarakan akad pernikahan. Dan Pak Cui juga yang bermain Mahjong menggantikan Julio akhirnya diumumkan sebagai pemenang. Dan akhirnya dia kembali mendapatkan hak penuh kedai tehnya. Keesokan harinya, Gang Tao lalu menyerahkan kotak yang ia bawa itu ke militer Cina. Dan Gang Tao langsung mendapatkan penghargaan karena sudah membawa kotak itu dengan selamat. Karena isi dari kotak itu akan menyelamatkan kota Chongqing. Dan film pun selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari pertama sampai selesai. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalian juga bisa komen film-film terbaik kalian, nanti saya akan buat di alur cerita film berikutnya.